Maksudnya kita nggak pernah tahu nih, mungkin ada yang belum pernah mengeksplor kayak seksualitasnya sendiri atau gimana. Mungkin ada yang nggak sadar bahwa ternyata kalian memiliki kelainan preferensi seksual. Hey guys, welcome to my channel, Claren House. So, seperti yang kita udah dengar pastinya, lagi ada kejadian yang viral banget dan trending banget di sosmed ya, atau ada di Twitter, di Line Today juga ada beberapa artikelnya, yaitu mengenai fetish kain jari. Yes, pasti kalian udah baca juga kan threadnya kayak gimana. This is actually an interesting case gitu. Mungkin ada beberapa yang baru dengar kasus atau kejadian kayak gini. So, actually apa sih sebenarnya fetish itu? Berbahaya atau enggak? Dan yang paling penting juga, ada berapa jenis fetish sih? Dan ada berapa jenis kelainan seksual lain selain fetish? So, today, hari ini kita bakal bahas tentang fetish dan kelainan preferensi seksual lainnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Claren House. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze. Oke, jadi mungkin beberapa dari kita baru dengar yang namanya istilah fetish. Ya, mungkin karena kejadian yang kemarin juga. Tujuan aku bikin video ini itu supaya kalian tahu dan mengenali apa sih tanda-tanda fetish dan jenis-jenisnya gitu. Bahkan kelainan preferensi seksual apa aja yang ada di luar fetish. Supaya ketika kalian dapat perlakuan yang gak enak dan gak nyaman nih, kayak si korban fetish kemarin, kalian tuh tahu gitu loh bahwa oh ini tuh udah ranahnya gak bener nih. Oh ini tuh udah termasuk ke dalam pelecehan seksual gitu. Karena kalian dimanfaatkan sebagai objek gitu oleh sang pelaku. Itu dari sisi korban ya. Pun untuk kalian semua supaya bisa mengenali diri kalian sendiri juga gitu. Apakah sebenarnya kita sendiri nih punya kecenderungan atau bahkan kelainan preferensi seksual atau enggak? Karena mungkin banyak yang belum tahu bahwa ada banyak sekali jenisnya dan termasuk normal atau enggak perilaku seksual kita. So, here we go. So, fetishisme ini termasuk ke dalam gangguan preferensi seksual atau parafilia, yaitu kelainan seksual yang intens dan berulang di mana penderitanya itu mengalami ketertarikan seksual selain stimulasi genital. Nah, karena hal ini berpotensi membahayakan bagi orang lain, menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan pada orang lain, maka dia pun bisa digolongkan ke dalam criminal offense. Jadi hati-hati karena buat para penderita fetishisme ya, maksudnya itu kalau udah nyampe menimbulkan kerugian bagi orang lain gitu, itu bisa dikategorikan ke dalam pelecehan seksual. Jadi dengan kata lain, fetishisme itu adalah penyimpangan seksual. Dan ini tuh bisa terjadi di orang bahkan dengan kepribadian yang stabil gitu. Orang yang kelihatannya kalau dari luar baik-baik aja gitu, kayak nggak semuanya tuh nampak gitu loh. Bahkan teman-teman maupun keluarga terdekat pun terkadang nggak tahu bahwa seseorang itu ternyata memiliki fetishisme gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan fetishisme ini termasuk ke dalam parafilia ya. Parafilia atau ketertarikan seksual selain dari stimulasi genital ini gak cuma fetish doang, ternyata ada banyak banget jenisnya. Contohnya yaitu voyeurisme. Itu orang yang mengalami gairah seksual ketika melihat orang lain telanjang atau dalam proses melepas pakaian atau bahkan sedang beraktivitas seksual gitu dengan partnernya. Nah, penderita ini minimal harus berusia 18 tahun dan gejala menikmati nontonin orang ini tuh harus berlangsung selama minimal 6 bulan. Terus frotteurisme, yaitu gairah seksual yang didapatkan dengan menggesek-gesekkan atau melibatkan sentuhan ya terhadap alat kelaminnya. Nah, gejala ini setidaknya sama, minimal harus terjadi selama 6 bulan. Jadi ini tuh kalau misalnya kalian sering lihat kalau di transportasi umum gitu yang kadang padet banget sebelum pandemi of course. Terus orang suka dempet-dempetan. Terus misal ada laki-laki gitu yang kalau depannya tuh cewek terus suka kayak nempel-nempelin gitu, ngegerak-gerakin ini kayak ngegesek-gesekin alat kelaminnya di perempuan ini. Nah, ini termasuk ke dalam frotteurisme. And please, this is a criminal offense. Jadi ini termasuk ke dalam pelecehan seksual. Kalian berhak marah gitu loh karena you're not an object. Terus exhibitionisme, sama seperti namanya, yaitu dia suka mengekspos atau exhibitionist, mengekspos alat kelaminnya ke orang lain, ke tempat umum bahkan. Gejala harus terjadi minimal 6 bulan. Terus abis itu ada sadisme dan masokisme. Kalau misalkan nonton 50 Shades of Grey, ya itu contohnya kayak gitu sih, itu contoh nyata banget. Jadi sadisme itu adalah orang yang mendapat gairah seksual kalau dia melakukan kekerasan fisik orang lain gitu. Jadi kayak misal ceweknya nih dipukul, diikat, terus pokoknya dibikin menderita gitulah. Pelakunya namanya sadisme. Yang dilakukan atau si perempuannya ini, sebenarnya nggak harus perempuan juga sih, laki-lakinya juga bisa. Itu namanya masokisme. Jadi yang menjadi korbannya, yang menjadi objeknya itu adalah masokisme. Sebenarnya bukan korban sih, kayak kalau misal dia sendiri emang suka digituin ya, actually dia juga penderita masokisme gitu. Yang seneng disiksa itu namanya masokis. Yang seneng menyiksa adalah sadism. Hubungannya biasa dibilang sadomasokisme. Terus ada lagi yaitu transfetisme. Dia mendapat gairah seksual dengan perilaku
perilaku cross dressing. Jadi misal perempuan mendapat gairah seksual kalau dia pakai bajunya laki-laki gitu, atau sebaliknya laki-lakinya kalau misal pakai pakaian dalamnya perempuan gitu ya, entah branya atau celana dalamnya gitu, itu mendapat gairah seksual. Nah, itu namanya trans fetishism. Pedofilia, nah mungkin ini udah gak asing lagi, yaitu orang yang bergairah seksual terhadap anak-anak di bawah umur ya, terutama anak-anak kecil, umumnya di bawah 13 tahun. Nah, gejala ini harus muncul sama minimal 6 bulan. Dan yang kita lagi denger dan viral baru-baru ini yaitu fetishisme. Fetishisme ini orang yang mendapatkan gairah seksual dari benda-benda yang tidak hidup, terus dari organ lain atau bagian tubuh lain selain sexual body parts, atau hal-hal lain yang gak spesifik. Gejala harus hadir seenggaknya 6 bulan. Nah, ini kita bicara tentang parafilia ya. Tadi itu adalah jenis-jenis gangguan preferensi seksual. Nah, disebut dengan paraphilic disorder yaitu kalau udah menimbulkan distress atau penderitaan bagi si penderita gitu. Jadi misal baby bow, jangan aku ya. Misal baby bow nih, so cute. By the way, I really love this doll. This is no fetish, I just love it. Jadi misal baby bow nih, dia kayak ngerasain gairah seksual kalau misal dia sering ngeliatin betis orang gitu ya. Let's say ini kan fetish nih kita bilangnya. Nah, ketika hal ini tuh udah mulai menimbulkan ketidaknyamanan pada baby bow, kayak dia ngerasa kok kerjaan gue jadi nggak lancar, gue nggak bisa fokus, pokoknya secara fungsional tuh terganggu. Nah, ini udah termasuk ke dalam paraphilic disorder. Jadi udah ada kata-kata disordernya. Atau ketika dia mengganggu kenyamanan orang lain, merugikan orang lain, kayak misal ya si korban fetish kain jarik ini kan definitely dia ngerasa nggak nyaman segala macem, mau minta dibuka tapi nggak boleh segala macem gitu kan. Nah, itu udah termasuk ke dalam disordernya. Nah, sekarang yuk kita bicara tentang fetishisme. Dari kasus fetish kain jarik ini kita bisa ngelihat kalau si pelaku ini mengalami gairah seksual ketika dia ngelihat orang tuh dibungkus gitu pakai kain jarik, atau ada juga yang dilakban gitu kan, pokoknya kayak nyampe nggak bisa gerak gitu tuh dia ngerasa seneng gitu. Dan bahkan kalau nggak salah aku baca juga di threadnya sang korban ini diminta untuk menimbulkan reaksi-reaksi yang gimana gitulah ya. Nah, di sini kalian harus tahu kalau fetish pun macem-macem gitu, nggak cuman kain jarik doang nih. Fetish kayak yang tadi aku bilang, fetish itu objeknya ada 3, bisa benda nggak hidup, bisa bagian tubuh lain selain sexual body parts ya. Kalau sexual body parts kan ya kayak kalau perempuan di daerah dada, payudara, kemudian alat kelamin, kalau laki-laki juga di area kelamin gitu kan. Nah, ini selain itu kayak misal telinga, betis, jempol kaki, kayak pokoknya hal-hal lain selain sexual body parts, dan hal lain yang tidak spesifik, kita bilangnya others. Nah, jenis-jenis fetish contohnya apa aja nih selain yang sexual body parts itu? Banyak banget yang bener-bener kalau kita mikir tuh wow gitu sih. Kayak nih ada yaitu necrophilia, itu dia mengalami ketertarikan seksual terhadap mayat atau jenazah. Agalmatophilia, dia tertarik terhadap manekin, patung-patungan, tuh dia ngerasa horny gitu kalau dia ngeliat patung. Terus dendrophilia, gairah seksual terhadap pohon. Mucophilia, gairah seksual kalau dia tuh bersin, kayak ngerasa bersin tuh kayak pelepasan gitu. Emetophilia, terhadap muntahan. Coprofilia, mengalami gairah seksual terhadap feses, kotoran kita, kita. Dan formicophilia, jadi ngalamin gairah seksual gitu, arousal kalau dia disentuh sama serangga. Jadi kalau ada serangga di permukaan tubuh dia tuh dia suka gitu. Nah, di sini yang aku pengen kalian tahu, kalau perilaku ini, si fetishisme ini udah menimbulkan distress atau penderitaan bagi si penderita. Ya, jadi misal ada orang dia, let's say dia fetish sama jempol kaki, dan itu udah mulai bikin dia ngerasa gak nyaman, dia ngerasa gak fokus kalau nggak ngelakuin itu, terus pekerjaannya terganggu, hubungan sosial dia terhadap teman-teman dan keluarga terganggu, intinya secara fungsional dia menderita atau mengalami distress. Ini udah termasuk ke dalam paraphilic disorder. Jadi udah ada kata-kata disordernya kalau terjadi selama minimal 6 bulan menurut DSM-5 dan ICD-10. Nah, jadi tujuan aku tuh maksudnya supaya kalian tuh tahu gitu loh, kayak ketika kalian mengalami perlakuan nih, misal dari sisi korban, kalau kalian mengalami perlakuan yang kok menurut kalian tuh aneh, terus bikin kalian gak nyaman, walaupun mungkin gak kekerasan banget atau gimana, tapi itu gak wajar, kalian berhak bertanya dan kalian berhak menolak gitu, because it's not right. Apalagi kalau sampai dijadiin objek seksual kayak gitu, ya ini termasuk ke dalam pelecehan seksual, ini termasuk tindak kriminal loh. Ini dari sisi korban ya. Yang penting juga dari sisi penderita gitu, maksudnya kita nggak pernah tahu nih, mungkin ada yang belum pernah mengeksplor kayak seksualitasnya sendiri atau gimana, mungkin ada yang nggak sadar bahwa ternyata kalian memiliki kelainan preferensi seksual gitu. Nah, kalau ini diterusin apalagi nyampe nanti muncul gangguan secara fungsional gitu ya, yang mengganggu kehidupan sehari-hari kalian, kan jadinya udah jadi kelainan gitu, udah jadi disorder. Nah, sebaiknya buat kalian yang ternyata memiliki kecenderungan seperti ini atau ternyata memiliki kelainan seperti ini, better kalian langsung konsultasiin ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater.
psikiatri, karena nanti di sana akan ditentukan sendiri step-stepnya, kayak tahap-tahap pemulihannya tuh seperti apa, psychotherapy and all stuff. Jelas harus dikonsultasikan ke ahli di bidangnya, yaitu professionals di bidangnya. Gitu guys, jadi intinya video ini bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan siapapun atau hal apapun, tapi tujuannya ya supaya kita jadi lebih pandai-pandai dalam mengenali hal-hal yang gak wajar gitu. Karena jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, ternyata kita menjadi korban fetisisme atau gangguan parafilik lain ya, atau malah ternyata kita adalah penderitanya gitu, penderita fetisisme. Yaitu tadi, kalau misalnya kalian ternyata adalah penderita, get some help, talk to a professional, konsultasikan ke dokter spesialis kesehatan jiwa. So, once again guys, stay healthy, jiwa dan raga, tetap sehat, ikuti anjuran dan protokol pemerintah, terutama di masa pandemi ini. Take care of your health, intinya jangan cuma secara fisik, tapi secara mental juga. Oke, jadi sekian dulu video dari aku hari ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Buat yang masih ada pertanyaan, kritik, saran, boleh banget komen di bawah. Kita jadiin forum diskusi aja ya. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Clarin Hayes. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Klik notifnya ya supaya kalian dapat info terupdate dari aku. Ayo next kita bahas apa nih anaknya? Komen ya. Also be my friends on Instagram @clahais and my TikTok @clahais juga. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Salam sehat jiwa.